Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'il muhammadiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada segenap para alimul ulama, para habaib, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus kepada segenap panitia tabligh akbar, wabil khusus kepada Ahinal Ustadz Abu Ayyas dan Kiai Haji Abdurrahman Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, Habib Fikri Bafaraj yang tadi telah memberikan mau'izah hasanahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita semua, amin. Kepada segenap aparatur pemerintah baik TNI, Polri yang ikut membantu mensukseskan terselenggaranya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan Allah jadikan pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, ansor wal fatayat, cari mantu yang cermat, carilah orang-orang yang taat, yang rajin sholat dan rajin bayar zakat. Jangan cari orang yang khianat, biar dia pejabat kagak bakalan selamat dunia akhirat. Para pemuda-pemudi, remaja-remaji, santriwan-santriwati yang masih perawan, hati-hati. Pandai-pandailah jaga diri, cari pasangan yang seleksi. Carilah yang asli, jangan sampai dapat yang imitasi. Cari yang rajin mandi dan rajin ngaji. Rajin mandi kagak ngaji, kebo. Rajin ngaji kagak mandi, bau. Cari yang rajin mandi dan rajin ngaji, suka dengerin ceramahnya kiai, insya Allah akan mendapat ridho ilahi rabbi, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah banyak ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para guru kita. Saya hanya akan nambahin saja. Tentu kalau nambahin itu pasti sedikit, nggak mungkin nambahin itu banyak. Sebab kalau nambahin kebanyakan bukan namanya nambahin. Mau bukti? Ibu belanja, beli cabai, habis beli cabai terus bilang tambahin dong, banyak apa dikit? Nah, makanya karena nambahin mesti dikit. Sebelum saya menambahkan apa yang ingin saya tambahkan, saya menyampaikan salam dari Al-Alim, Al-Alamah, Al-Mujahid fi Sabilillah, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Saya dapat SMS
Beliau sangat amat menyesal tidak bisa hadir karena beliau sakit yang tidak bisa dipaksakan. Jadi saya menyampaikan salam, ini bukan salahnya panitia. Ini sudah teragenda dari 3 bulan yang lalu. Tapi ketentuan Allah lain. Allah menentukan yang tidak kita inginkan sebetulnya. Tapi sebagai orang beriman kita wajib menerima. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, penyakitnya jadi kifarat bagi dosa-dosanya, penyakitnya menjadi tinggi derajatnya, dan mudah-mudahan beliau tetap diberikan istiqamah untuk membimbing umat Islam dalam jalan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari pembicara pertama dan kedua, kesimpulannya Islam syamil kamil. Islam sempurna, Islam paripurna, lengkap. Mau cari apa saja di Islam itu ada. Islam mengatur dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oleh karenanya tidak perlu mencari di luar Islam, karena Islam mengatur tatanan yang paling lengkap. Kalau kita menginginkan selamat dunia akhirat, kembalikan jati diri kita kepada aturan Allah, aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh kedua penceramah pada intinya adalah mengajak kepada kita agar kita menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga pribadi kita dan keluarga kita agar tidak terjerembab, tidak masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, ayu munada ha zaidah litanbih, alladzina isim mausul jam'il mudzakkar, amanu sifat dari mausuf alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, terjemah bebasnya, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jadi yang dihai hanya orang yang beriman. Apa kata Allah? Ku anfusakum. Ku fi'lu amrin. Al aslu fil amri lil wujub dalam kaidah usul fikih. Ku anfusakum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas seorang sahabat ahli tafsir mengatakan, ku maksudnya adibuhum wa ahsinuhum. Didiklah oleh kalian, perbaiki oleh kalian diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Agar apa? Agar dia terhindar dari naro. Jaga anak kita, didik anak kita, keluarga kita agar tidak terjelembab, saudara. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, apapun bentuk kita punya negeri sekarang ini, yang mestinya Indonesia menjadi negara terkaya di seluruh dunia, walaupun kenyataannya adalah rakyatnya miskin papa. Ini penyebabnya saudara,
karena perlakuan, kelakuan, kebiasaan dari masyarakatnya jauh dari aturan Allah. Tidak pantas saudara orang Indonesia miskin, enggak pantas. Ada orang Indonesia miskin, tidak pantas saudara. Mestinya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi negara terkaya di seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena Indonesia adalah lautan sumber alam. Kata Kus Plus dulu, dia mengatakan bukan lautan, bukan kolam susu, kail dan jala ikut menghidupimu. Tanah kita, tanah sorga. Kita dikatakan tanah sorga saudara. Kenapa? Karena serba ada. Apa yang ada di Arab saudara, yang ada di Timur Tengah, di Indonesia ada. Emas Indonesia punya, nikel Indonesia punya. Justru saudara, yang di Indonesia ada, di Timur Tengah nggak ada. Timur Tengah punya minyak bumi, kita punya minyak bumi. Tapi Indonesia punya minyak langit, Timur Tengah, Arab Saudi nggak punya minyak langit. Kelapa sawit letaknya di atas atau di bawah? Lah karena di atas namanya minyak langit. Betul lah betul. Emas ada, minyak bumi ada, minyak langit Indonesia punya melimpah ruah saudara. Di Timur Tengah tidak ada. Tapi kenapa Indonesia rakyatnya miskin? Kenapa saudara? Indonesia kata Kus Plus itu mengatakan tanah kita adalah tanah sorga. Tapi kenyataannya miskin merata di mana-mana. Kenapa? Kus Plus akhirnya dijawab oleh Ebit GAD. Alam mulai tidak bersahabat dengan kita. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Apa maksudnya rumput yang bergoyang saudara? Ini bahasa sastra. Alam sudah nggak bersahabat pada kita. Musibah, bencana, kebakaran, kebanjiran di mana-mana. Betul. Alam nggak bersahabat. Kenapa? Karena kita bangga dengan dosa-dosa. Maksiat merajalela. Kalau nggak percaya, tanyakan sama rumput yang bergoyang. Siapa rumput yang bergoyang saudara? Rumput itu warnanya hijau. Bergoyang itu karena ditiup oleh kesejukan angin. Yang dimaksud adalah ulama. Ulama itu sering goyang, asyik karena asyik dengan zikir. Tanya sama ulama, kenapa kok Indonesia jadi banyak musibah, rakyatnya miskin? Ulama akan menjawab dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jawabnya apa ulama saudara? Karena maksiat, kezaliman merajalela di mana-mana. Betul? Ini dia kuncinya. Oleh karenanya hadirin, apa yang disampaikan oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas tadi, bahwa program merusak Indonesia dengan berbagai macam jenisnya, dari mulai narkoba, film-film VCD porno, sampai LGBT, LGBT, lesbian, gay, bisek, dan transgender. Itu program Amerika saudara melalui PBB untuk merusak. Dan ternyata saudara, ini program sudah dicanangkan dan masuk di kampus-kampus. Tujuannya merusak bangsa Indonesia. Narkoba di mana-mana saudara. Miras, minol berkembang pesat. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah,
miras minol itu 11-12 saudara kandung, cuma istilah. Ini sedang digodok RUU Minol, rancangan undang-undang minuman beralkohol, yang dimaksud minuman keras saudara. DPP FPI diundang di DPR RI untuk ikut membahas persoalan ini saudara. Kita baca di dalam RUU Minol saudara, dari pasal 1 sampai 7 intinya melarang adanya minuman keras, adanya khamr, adanya minuman beralkohol. Alhamdulillah. Tapi ternyata di pasal 8 dimentahkan, pasal 1 sampai 7 tidak berlaku. Kenapa? Karena dikatakan pasal 1 sampai 7 dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan adat, kepentingan agama, untuk kepentingan medis, untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan aturan pemerintah daerah. Ini yang diprotes sama FPI saudara. Ribut FPI di DPR RI saudara. Kenapa? Karena undang-undang ini saudara intinya mau melegalkan minuman keras. Pasal 7 1 2 3 4 5 6 7 melarang. Tapi pasal 8-nya mentahin lagi. 1 sampai 7 tidak berlaku kalau untuk kepentingan budaya, adat. Ketika ditanya adat yang mana yang harus dengan minuman keras, nggak ada saudara. Untuk kepentingan agama, minuman keras beralkohol boleh. Ketika anggota dewan ditanya, agama mana yang memperbolehkan minuman keras? Nggak ada kok. Oh dia jawab, di Kristen kan ada. Oh di Kristen bukan mabok. Itu pada saat itu ada upacara pemberian baptis, itu ada minuman keras, minuman beralkohol dengan roti, itu cuma dicipratin dikit buat persyaratan, diciprat begitu, nggak mabok. Atau lidahnya disuruh melet begitu, kemudian rotinya dicelupin begitu, kemudian ditempelin doang. Karena keyakinan Kristen, roti itu daging, minuman keras itu darah. Maksudnya orang Kristen itu sudah makan dan minum darahnya Yesus. Keyakinan mereka saudara. Tapi tidak berarti dia minum satu loki. Betul? Ini apa ini aturan saudara? Kami FPI menentang aturan ini saudara. Ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, dia katakan aturan pasal 1 sampai 7 nggak berlaku untuk wisatawan. Jadi kalau orang Amerika, orang Cina, orang Inggris, orang Prancis datang ke Indonesia bawa minuman keras nggak apa-apa. Atau di hotel-hotel menyediakan menjual minuman keras untuk wisata nggak apa-apa. Ini aturan apa? Indonesia negara berdaulat, punya kepribadian. Kok menyediakan minuman keras untuk orang asing? Artinya Indonesia mau diacak-acak sama orang asing, justru dia. Betul? Kita tantang saudara. Gak bisa jawab. Anggota dewan mengatakan enggak, masalahnya minuman keras ini berkaitan dengan devisa negara, pajaknya besar, mengundang wisatawan. Dusta, bohong itu saudara. Kenapa kita katakan dusta itu bohong saudara? Karena dalam devisa negara pajak minuman keras itu hanya 0,8%. Kecil tapi merusak bangsa. Yang kedua saudara, dia katakan kalau ada sediaan minuman keras maka wisatawan asing banyak yang datang ke Indonesia. Itu dusta, bohong saudara. Buktinya kita lihat saudara, Malaysia, Brunei Darussalam itu melarang mutlak. Ada orang ke Malaysia dari Amerika bawa minuman keras, ketangkep di bandara saudara, itu langsung diusir, gak boleh masuk. Tapi wisatawannya jumlahnya jauh lebih banyak daripada Indonesia.
Brunei Darussalam saudara melarang total minuman keras. Bahkan kalau wisatawan datang ketangkep bawa minuman keras dicambuk saudara. Tapi wisatawannya banyak. Jadi bohong itu anggota dewan tuh mengatakan kalau nggak ada minuman keras wisatawan asing jumlahnya sedikit. Bohong. Anda kan Dewan Perwakilan Rakyat, mestinya mewakili rakyat. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat. Betul? Saya tanya hadirin hadirat rahimakumullah, apakah kita umat Islam setuju minuman keras itu disahkan, dilegalkan di Indonesia? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak saudara. Hei anggota DPR, Anda dipilih oleh rakyat, maka Anda harus dengarkan suara rakyat. Anda makan dari gajinya rakyat, betul? Jangan Anda menjadi pengkhianat bagi rakyat. Setuju? Siap lawan orang-orang yang mengkhianati rakyat. Takbir. Shallu ala nabi. Ini saudara, undang-undang jangan dianggap enteng. Karena ini menjadi alat berpijaknya aparat kepolisian. Sudah begitu saudara, di dalam pasal-pasal selanjutnya bahwa pemabok, peminum, penjual minuman keras, hadirin hadirat rahimakumullah, itu ternyata dia tidak dihukum, nggak bisa dipenjara karena hukuman minimalnya cuma 2 tahun, maksimalnya 15 tahun. Dalam KUHP 2 tahun nggak bisa dipenjara saudara. Betul Pak Polisi? Minimal 5 tahun itu bisa dipenjara. Ada yang jual minuman keras 1000 loki, digerebek sama polisi, nggak bisa ditangkap saudara, nggak bisa dipenjara. Kenapa? Cuma 2 tahun. Masyarakat ribut, ini kan sampai ribuan krat, kok nggak dipenjara? Memang undang-undangnya minimal 2 tahun, maksimal 15 tahun. KUHP-nya nggak boleh itu dia ditahan saudara, ditangkap, tanya, iya, nanti lepas lagi. Lah kalau yang mabok begitu masih kelihatan wajar, tapi penjualnya sampai produksinya nggak ditahan, ini rusak. Yang diusulkan oleh FPI saudara, begitu tertangkap dia mabok minuman keras, dia menjual minuman keras, dia tangkap, minimal penjara 5 tahun, maksimal 15 tahun plus cambuk 40 kali. Setuju? Takbir. Tapi ditolak anggota dewan saudara. Ini jangan-jangan anggota dewannya tukang mabok juga. Betul? Atau jangan-jangan dipesen ini sama bos-bos yang punya pabrik minuman keras, ditempelin supaya undang-undang ini dibikin begini. Betul? Hati-hati. Ini anggota dewan yang model begini ini, dia ini menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Betul? Dia itu kan digaji sama rakyat. Yang pilih siapa? Yang pilih anggota dewan ibu-ibu, bapak-bapak, atau dia jadi sendiri? Dipilih kan? Yang salah siapa? Yang milih. Kenapa ente jadi pilih yang begitu? Betul? Jangan pilih yang model begitu saudara. Iya, seketewu milih. Iya. Ini yang model begitu namanya imanuhum fi amplopihim. Iya. Suruh jangan pilih, jangan pilih. Kiainya Habib yang ngomong, jangan pilih pemimpin kafir, haram. Faham? Faham. Begitu mau toblosan seketewu, kerudung siji, iya, imannya balik. Terlalu rendah kita punya iman. Lo iman kok regane seketewu, piye toh? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau nanti undang-undang ini jadi, polisi tangkap itu yang jual minuman keras, kemudian setelah ditangkap dilepas lagi, polisi nggak salah saudara, karena memang undang-undangnya nggak boleh menahan. Jadi polisi cuma pelaku untuk menjalankan undang-undang. Yang bikin undang-undang DPR. Ini yang kita tekan saudara, ini perjuangan FPI. Sampai kapanpun FPI tetap menolak untuk diresmikan dan dilegalkannya minuman keras di Indonesia. Takbir.
Shallu ala nabi. Enggak saudara, minuman keras tetap kita tolak. Tolak, sekali ditolak tetap tolak, sekali haram tetap. Orang kok mau jualan minuman keras, mau mabok, hukumannya kecil. Ini yang godok di DPR saudara. Makanya jangan dilihat FPI itu enggak berjuang yang kayak begini saudara. Kita berjuang yang begini. Termasuk undang-undang LGBT yang sedang digodok di pemerintah saudara. Ini kan dari dulu sebetulnya Profesor Musdah Mulia, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sudah lama saudara memperbolehkan perkawinan sejenis. Laki sama laki boleh kawin, perempuan sama perempuan boleh kawin, dan didukung oleh program keluarga berencana. Kenapa? Karena orang kalau laki sama laki kawin nggak punya anak, jadi mengurangin penduduk katanya. Ini Profesor Dr. Linglung, ini Profesor Doktor punya keterbelakangan intelektual. Kalau orang kampus mengatakan keterbelakangan intelektual, bahasa pekalongannya goblok. Profesor Doktor goblok. Laki sama laki boleh kawin. Otak lu di mana? Otak di kepala, bukan di dengkul. Betul? Saya bingung ibu bapak saudara. Dibilang laki sama laki boleh kawin, perempuan sama perempuan sah kawin. Yang ngomong perempuan saudara, tapi deweknya punya suami laki. Mestinya Musdah Mulia suaminya juga perempuan dong. Betul? Kalau perempuan sama perempuan kawin, saya susah bayangin. Wong saya bukan perempuan. Nah tapi kalau laki sama laki boleh kawin, mau main pedang. Astagfirullahaladzim. Ini liberal sesat saudara. Betul? Ini liberal yang sekarang ganti baju menjadi Jamaat Islam Nusantara. Dulu JIL, Jaringan Islam Liberal, sekarang ganti baju JIN, Jamaat Islam Nusantara. Tambah serem namanya. Namanya aja udah serem tuh. JIN. JIN. Ya Allah, ini saudara, ini orang kelompok-kelompok jin itu minimal itu fasik. Kenapa? Karena dia itu di mana-mana saudara berteriak untuk menanamkan kebencian kepada Arab. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ahabbul Arab, ahabbu, cintailah oleh kalian al-Arab, Arab li salasin, karena 3 hal. Apa kata Rasulullah? Li anni Arabiyun. Yang pertama karena saya orang Arab. Wal Quran Arabiyun, dan Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyun, dan pembicaraan ngomong-ngobrolnya orang yang di sorga nanti juga bahasa Arab. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan yang membenci Arab tidak lain dan tidak bukan dia adalah orang fasik saudara. Jadi kalau orang benci Arab, hati-hati ini. Awalnya bukan Arab, intinya benci Nabi kok saudara. Intinya benci Islam, betul? Jangan mengatakan FPI itu Wahabi, FPI itu Syiah, FPI itu garis keras. Tidak, itu tidak benar. Kiai Hasyim Muzadi mengatakan FPI itu ya anaknya NU juga. Karena yang mendirikan FPI Habib Rizik, disebutin nama saya, dan FPI dideklarasikan di pondok pesantren Al-Um. Siapa yang nggak tahu yang namanya Al-Um itu lambang Ahlus Sunnah. Al-Um itu nama kitab besarnya Imam Syafi'i. Nggak usah nanya madhabnya apa.
Jadi kata Ki Hasyim Muzadi mengatakan FPI itu anak NU sama Banser juga, saudara kakak adiknya Ansor juga. Bedanya kata Ki Hasyim Muzadi, bedanya FPI itu dia karena anak bungsu agak bandel dikit. Takbir. Kata Ki Hasyim Muzadi, bukan kata Habib Rizik. Namanya anak terakhir, anak bontot. Anak bontot, kan anak bontot biasanya agak bandel-bandel dikit. Ribut dikit mecahin piring, kan begitu kan? Itu kata Ki Hasyim Muzadi. Nah, tolong dong Banser NU kakaknya, kalau adiknya salah jangan digebukin. Betul? Ini kata Kiai Hasyim Muzadi, bukan kata Misbahul Anam. Jadi kalau FPI salah, panggil, Dek, nggak boleh begitu, nggak boleh nakal. Yang bener begini, begitu, jangan digebukin. Kata Kiai Hasyim Muzadi. Nah saya yang nambahin, adiknya salah nggak dinasehatin, malah digebukin terus, lama-lama ngelawan kakaknya. Takbir. Loh kenapa adik ngelawan kakaknya? Karena adiknya salah bukan dinasehatin, malah digebukin. Betul? Nasehatin, salahnya di mana? Jadi FPI anaknya NU. NU bapaknya FPI. Oh, FPI akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU tahlilan, FPI juga. FPI maulidan, NU juga. Orang FPI mati ditalkinin, NU juga mati. Apa bedanya? Nggak ada bedanya kok ribut. Ada kepentingan apa? Betul? Betul? Karena kepengin tahu jawabannya? Karena pengen tahu? Betul? Sekarang atau tahun depan? Kenapa saudara? Kok kelihatan sering ribut? Saudara, FPI nggak mungkin ribut sama Banser sama Ansor, kakak sama adik kok. Apalagi sama NU. NU kan orang tuanya. Sama saudara, kiai sama kiai nggak mungkin ribut. Kiai sama kiai nggak mungkin ribut, nggak mungkin berantem. Betul? Habib sama Habib nggak mungkin ribut. Nggak mungkin berantem saudara. Loh tapi kan kenyataannya ada. Oh ada. Kalau begitu bukan persoalan kiai sama kiai, Habib sama Habib, Ustadz sama Ustadz, NU sama Banser, Banser sama FPI, FPI sama Muhammadiyah, Muhammadiyah sama Persis. Enggak, bukan itu persoalannya. Persoalannya di situ ada hak dan batil. Hak dan batil tidak pernah bersatu saudara. Betul? Hak dan batil dari sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi sampai Adam Malik masuk ke bumi, mati, hak dan batil tidak pernah kompromi. Betul? Enggak ada tuh hak batil bersaudara, enggak. Hak dan batil adalah perang abadi, musuh abadi. Jadi kalau ada Ustadz A hak, Ustadz B batil, kira-kira bisa damai enggak? Nggak bisa, mesti ribut. Bukan ustadz sama ustadznya, bukan kiai sama kiainya. Yang satu hak, yang satu batil. Itu kuncinya saudara. Yang satu benar, yang satu salah. Yang satu berjuang karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang satu berjuang bukan karena Allah. Ini persoalannya. Lalu bagaimana? Nggak usah bingung saudara. Jadi kalau ada kiai sama kiai berantem, nggak usah bingung. Kita lihat yang hak yang mana, kita bela. Ada kiai batil, ada ustadz hak ribut. Siapa yang kita bela? Ustadz saudara. Karena ustadznya hak, ustadznya benar. Betul? Saudara, ada Habib sama kiai ribut. Kiainya hak, Habibnya batil. Bela yang mana?
kiai saudara, karena kiainya hak saudara. Artinya Islam mengajarkan membela yang hak siapapun. Tentara hak, polisinya batil, bela siapa? Tentara. Polisinya hak, bener polisinya, tentaranya batil, nggak bener, bela siapa? Polisi. Ada ustadz sama Habib ribut, kiai ustadznya batil, Habibnya hak, bela siapa? Habib. Artinya saudara, hak batil sekali lagi tidak akan pernah damai sampai hari kiamat. Betul? Iya. Ada kiai bilang nggak apa-apa, lesbi itu nggak apa-apa. Ada ustadz bilang haram, terus kita bela yang mana? Ini kunci saudara. Jadi nggak boleh kita taklid buta. Oh ini kiai saya bela, tidak boleh saudara. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani mengatakan, idza sami'tum anni fazinuhu bimizani syar'i. Kalau kau dengar apa yang dari aku, timbang dengan hukum Allah, dengan syara. Kalau cocok ikuti, kalau nggak cocok buang jauh-jauh. Takbir. Itu ulama besar, wali agung, wali kutub itu mengatakan begitu saudara. Jadi biarpun Habib Rizik pimpinan FPI, kalau Habib Rizik salah, saya nggak akan mau ikut. Tapi selama ini saudara, perjalanan FPI dari sejak didirikan sampai detik ini masih dalam jalan yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kami tetap akan bela sampai kapanpun saudara. Takbir. Saya sampaikan saudara tadi di Temanggung, kalau FPI suatu hari ternyata akidahnya belok, jadi liberal, jadi Syiah, jadi Wahabi, demi Allah Misbahul Anam yang akan menyatakan keluar pertama dan menyatakan perang sama FPI. Takbir. Ini prinsip saudara, prinsip. Wong enggak, tetap aja saya bela FPI, kan FPI kan rumah saya. Oh salah kok dibela, gimana urusannya? Enggak ada, dalam akidah Islam enggak boleh begitu. Hak batil, batil. Ini prinsip saudara. Betul. Disinilah saudara, FPI tidak pernah takut di hadapan pemerintah saudara. Undang-undang kita perjuangkan, di atas mimbar kita nyatakan perang sama liberal saudara. Kenapa? Karena liberal akan menggeser hukum Allah dengan alasan bukan budaya Nusantara. Assalamualaikum gak boleh diganti, ganti budaya Nusantara. Bupati Purwakarta mau ganti Sampurasun. Itu yang kemudian diterangkan, akhirnya kiai-kiai Habib dari Purwakarta teriak, bukan Sampurasun beb, campuracun. Nah pada saat bilang bukan Sampurasun tapi Sampuracun, Habib Rizik mengatakan, nah campuracun. Nah itu yang dimasukin saudara. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, kita tetap berpegang pada hukum Allah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Siapa bilang saudara bahwa yang namanya Assalamualaikum itu budaya Arab? Bukan saudara. Assalamualaikum bukan budaya Arab, tidak boleh diganti dengan salam Nusantara, bahkan tidak boleh diganti dengan salam daerah. Ini Bupati Purwakarta si Dedi Raja Syirik. Gimana enggak Raja Syirik bikin patung sebanyak-banyaknya? Saudara buka sejarah, ketika Fathul Makkah Rasulullah masuk ke Ka'bah, Rasulullah hantam, hancurkan itu patung-patung. Dihancurin itu patung-patung sama Rasulullah. Ja'al haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqu, hantam, dam hancur tuh. Ini malah dibangun sampai ratusan, pakai biaya, pakai uang rakyat, sampai rakyatnya pada miskin saudara. Banyak yang rumahnya roboh, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Itu bukan katanya, saya turun ke sana. Itu uang pajak dibikin patung untuk syirik.
Dia bilang malah sudah kawin sama Nyi Roro Kidul. Dia ngaku sudah kawin sama Nyi Roro Kidul. Oh, jangan-jangan Dedi ini juga bangsa Dedemit ya. Ya Nyi Roro Kidul kan bangsa Dedemit. Betul? Ngaku udah kawin sama Nyi Roro Kidul. Saksinya siapa saya nggak tahu. Penghulunya siapa juga nggak tahu kita. Orang udah gila sebetulnya. Bilang udah kawin sama Nyi Roro Kidul. Bikin surat instruksi dari kepala desa sampai ke masjid-masjid. Tidak boleh pidato dan khutbah ataupun ketemu mengucapkan assalamualaikum. Harus diganti sampurasun. Saudara, di masjid dikasih surat begitu. Khotib begitu mau khotib habis azan nggak boleh assalamualaikum. Begitu mau khotib sampurasun. Nanti duduk azan. Begitu ada alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak boleh pakai assalamualaikum. Gila itu saudara. Nggak bisa assalamualaikum diganti sampurasun, nggak boleh. Ucapan sampurasun, selamat pagi, selamat siang, itu budaya baik. Silahkan, itu salam kehormatan, tapi tidak boleh menggantikan assalamualaikum. Begitu, karena assalamualaikum adat, sementara assalamualaikum syariat. Tidak benar kalau dikatakan bahwa assalamualaikum adalah salam Arab. Ini yang ngomong Profesor Dr. Linglung lagi. Dia nggak tahu sejarah saudara. Sebelum Islam masuk, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, orang Arab kalau ketemu nggak ada yang mengucapkan assalamualaikum. Setiap ketemu begitu ketemu wassobahah. Wassobahah. Begitu Rasulullah menjadi utusan Allah, membawa wahyu, Islam berkembang, Rasulullah menyuruh para sahabat mengganti wassobahah menjadi assalamualaikum. Jadi assalamualaikum bukan salam Arab tapi tahiyatul Islam. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh assalamualaikum diganti dengan salam yang manapun. Kenapa? Karena assalamualaikum juga masuk ke rukun sholat. Betul? Kalau kita sholat nggak pakai assalamualaikum, sholatnya sah nggak? Sah nggak? Enggak saudara. Assalamualaikum disuruh ganti selamat pagi. Ayo coba kita contohin Bu, Pak. Ayo coba bareng-bareng. Saya imam, ngimamin salat subuh. Fil alamina innaka hamidum majid. Selamat pagi. Selamat pagi. Makmumnya yang di belakang pagi. Pagi. Begitu salat zuhur, selamat siang. Selamat siang. Siang. Salat asar, selamat sore. Selamat sore. Sore. Salat maghrib, petang. Selamat petang. Selamat petang. Awak lap. Lah petang kan gelap. Makmumnya jawabnya awak lap. Salat isya, selamat malam. Selamat malam. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Lah kalau udah sholat isya, selamat malam, assalamualaikumnya iyalah masih masuk akal, katakan. Lah ibu-ibu bapak-bapak kan rajin sholat tahajud. Masya Allah saya lihat bapak anak mudanya, ibu-ibunya, wajahnya potongannya semua potongan sorga. Lihat Masya Allah, wajahnya, mukanya, potongannya potongan sorga semua. Potongannya sudah potongan sorga, tinggal jahitannya aja. Lah potongannya sorga, jahitannya neraka, masuknya mana saudara? Makanya ngaji, biar apa? Biar antara potongan dan jahitannya sama, amin. Kalau potongannya sorga, jahitannya sorga, lempeng masuk, insya ngaji. Iya, giliran ngaji rutin nggak sebanyak ini. Giliran ngaji rutin di masjid, masjidnya gede, yang ngaji cuma 10, 5 yang nyender, yang 5 tinggal tiangnya doang.
Masih bagus kiainya sabar, ustadznya ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula pakai bahasa sono. Faslun utawi iki iku pasal. Wajibu wajib. Baru nerangin separo. 3 ngantuk. Lah udah aki-aki. 5 yang ngaji udah tua-tua. Sabar kiai nerangin lagi. Udah lihat lagi yang satunya lagi bengong. Kenapa? Lagi mikirin kredit belum lunas. Begitu udah setengah jam ditanya. Faham pak? Faham pak? Faham apa Ustadz? Ya 5-5-nya kagak genah. Yang tua-tua ngaji wajar. Betul. Tapi yang muda kemana? Kalau majlis taklim rutin lebih penting daripada tabligh akbar, saudara. Betul. Betul. Ngaji, betul. Karena kalau ngaji majlis taklim rutin runtut. Mau bicara sholat dari bab air, saudara. Betul. Dari sholat niat sampai salam. Di ceramah tabligh akbar dia hanya sifatnya kembang-kembangnya saja. Nggak boleh sekali lagi kalau kita nggak ngaji. Kalau ngaji baru tahu yang benar yang mana. Betul. Betul. Ibu bapak saudara sekali lagi nggak boleh. Assalamualaikum diganti dengan salam Nusantara. Dia teriak lagi saudara. Itu yang namanya pakaian putih, jubah, imamah, itu budaya Arab. Budaya Nusantara punya pakaian sendiri. Itu yang namanya jilbab. Itu bukan pakaian Nusantara, itu pakaian Arab. Gak usah pakai jilbab, ganti pakaian Nusantara. Begitu ditanya pakaian Nusantara yang mana? Yang koteka atau yang pakai gemben? Nusantara aja masih bingung saudara. Enggak saudara. Iya gemben itu gemben begitu bu, yang nutupin teteknya doang. Itu yang namanya gemben. Iya. Sekarang udah nggak musim karena budaya yang nggak sesuai dengan syariat Islam, betul? Bukan budaya Arab. Jilbab ada aturannya dalam Al-Quran, betul? Jilbab itu beda sama kerudung bu. Kerudung tuh yang celampir tuh di atas. Kalau jilbab tuh nutup seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangannya. Itu aturan Islam. Dia bilang apa itu? Budaya Arab. Pakaian putih, apa itu? Warna putih, baju putih, koko putih, sorban putih, gamis putih. Itu budaya Arab. Saya bilang ini orang kagak baca hadis. Warna yang paling disukai Rasulullah putih. Betul. Sampai Rasulullah kalau Jumatan paling sering hampir tidak pernah kecuali warna putih. Karena putih paling disukai. Benci dia sama warna putih. Tapi alhamdulillah Allah balik sekarang. Mereka sudah kecele. Begitu ada kegiatan warna putih FPI. Ada lagi ngancurin tempat judi putih FPI. Pokoknya kalau yang putih bilang FPI, alhamdulillah. Jamaah haji seluruh dunia FPI. Alhamdulillah. Kenapa warna putih saudara? Alhamdulillah. Sampai sekarang mobil yang lagi ngetren warna, harga mobil paling mahal warna, makanya mobil-mobil FPI pengurusnya warnanya putih. Habib Rizik B1 FPI putih. Saya punya B10 FPI putih. Ada kawan lagi B9 FPI putih. Ada aturannya, kalau belakangnya FPI warnanya harus putih. Iya. Pokoknya ciri-ciri FPI putih. Makanya insya Allah nanti di sorga wajahnya putih-putih. Iya, udah enjoy aja jawabnya udah. Jangan dibikin stres, betul. Warna putih serem. Oleh karenanya kalau ada orang yang meninggal tidak boleh dikafani dengan kain putih karena warna putih warna Arab, diganti dengan kain batik. Itu mau diubah, betul itu. Nanti kalau ada orang mati, nanti kain kafannya batik. Iya. Kalau mau pakaian batik, warna batik, kalau orang Betawi kalau pakai batik itu mau kondangan. Mbak pakai batik mesti mau kondangan. Tuh di Betawi, Jakarta. Kondangan tahu kan? Iya, ada orang nikahan, orang kawinan, kita mau datang ke sana pakainya batik, itu khas di Jakarta. Kalau Ustadz Kiai Habaib putih,
Dulu kalau pakai peci putih cuma kalau udah ke Mekah. Kalau belum ke Mekah pakai hitam. Karena apa? Ngajinya belum tuntas. Begitu sekarang sudah tuntas, oh ternyata sunnah dalam kitab Fathul Qarib. Sekali lagi, dalam kitab Fathul Qarib kita masuk kepada Fathul Mu'in. Karena nggak boleh ngaji Fathul Mu'in sebelum selesai Fathul Qarib. Sarahnya kitab Takrib. Selesai Fathul Mu'in. Di kitab Fathul Mu'in, saudara, orang yang selalu membuka tutup kepala di tempat umum dia fasik namanya. Bahkan di kitab Fathul Mu'in nggak boleh dia jadi saksi. Ke pasar nggak pakai peci, selamatan nggak pakai peci, ini dihukumin fasik. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya bukan warna, yang penting penutup kepala. Warna putih bagus, warna hitam boleh, tetap hukumnya sunnah, tutup kepala. Itu yang dipakai sama kita. Ada kiai, haji, profesor, doktor, khotib gak pakai peci, kita nggak jadi dengerin. Betul. Walaupun dia kiai, haji, profesor, doktor, khotibnya pakainya batik, kagak pakai peci, pakai celana, alhamdulillah, mendingan sholat zuhur lagi. Model begini. Kita Ahlus Sunnah, madhab Syafi'i, betul. Putih boleh, tapi tetap sunnah pakai warna hitam. Tapi biarpun putih, biarpun hitam, saudara, jaga. Kalau punyanya satu, jaga kebersihan. Kadang-kadang ibu juga kurang sayang sih sama suami, kurang perhatian. Lah giliran ibu kerudungnya sampai selemari. Mau ngaji hari Kamis warna kuning, mau ngaji hari Rebo warna merah, mau ngaji hari Jumat warnanya ganti lagi warna putih. Itu kerudung disesuaikan dengan baju sampai sepatu. Belum kurang, masih juga beli kerudung banyak sampai bingung makainya. Mau pakai kerudung ganti lagi cocokin, ganti lagi cocok. Suaminya bilang, "Mah cepetan." "Belum, Pak, belum pakai kerudung." "Loh kok belum?" "Lagi nyocokin warna, dicocokin." Susah amat. Nanti kalau warnanya merah, oh bibirnya merahnya begini. Kalau warna kuning, oh bibirnya agak begini. Ribet amat. Giliran suaminya punya peci cuma atu. Tahlilan pecinya itu, sholat Jumat yang 0, sholat 5 waktu pecinya yang 0. Peci hitam sampai berubah warnanya jadi kuning. Peci putih berubah jadi hitam. Tega banget sih bu. Bu, tega banget sih sama suami. Beliin kayak Skodi begitu. Masya Allah. Tapi enggak, ibu-ibu di sini mah sayang sama suami ya bu ya. Ya bu ya. Alhamdulillah. Ya memang begitu pak. Ya saya lihat, iya nggak ada peci kuningnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pegang hukum Allah. Insya nggak boleh. Anda benci Islam atau Anda benci Arab. Anda benci Arab dilarang sama Rasulullah. Ujungnya benci kepada Rasulullah, ujungnya benci kepada Islam. Enggak saudara, ini aturan Allah. Cintai Arab. Cintai Arab kata Rasulullah. Karena 3, Rasulullah, Nabi Muhammad orang Arab. Al-Quran bahasanya bahasa, di sorga nanti ngomongnya ngomong. Makanya ibu bapak saudara, saya hanya memberitahu untuk yang terakhir ini. Hati-hati yang nggak bisa ngomong Arab, nggak mungkin bisa masuk sorga. Pokoknya yang nggak bisa ngomong Arab, tanda tangan mulai malam ini masuk neraka wajib. Kenapa saudara? Karena nanti di sorga bahasanya bahasa Arab. Hati-hati. Yang nggak bisa ngomong Arab sama sekali wajib masuk neraka. Ini pada bingung, kayaknya tegang banget. Bu, mata melek dipanggil diem, kayak mata bambu. Pak, ingat, nggak bisa bahasa Arab sama sekali, wajib masuk dia neraka. Loh kok takut? Emang ibu nggak bisa bahasa Arab bu?
Bapak-bapak belum bisa juga. Mumpung masih ada waktu belajar, mumpung belum mati. Tapi alhamdulillah kalau orang Pekalongan, Masya Allah bisa bahasa Arab semua, amin. Kan saya dulu di Pekalongan kan mesantren 3 tahun Bu. Saya mesantren di Pekalongan 3 tahun. Jadi sebetulnya saya ngomong Pekalongan masih bisa dikit-dikit. Udah agak lupa, udah 40 tahun. Udah di Jakartanya udah kelamaan jadi agak lupa dikit. Tapi kalau nasi megono masih ingat. Ya Bu, Pak, jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, teken masuk neraka. Emang ibu nggak bisa bahasa Arab? Bisa. Loh kok enggak? Saya nanya, ibu kalau mau sholat, usolli fardhu zuhri, bahasa apa? Loh kok nggak bisa? Allahu Akbar, bahasa apa? Loh kok tadi bilang nggak bisa? Coba ibu baca sholawat. Ayo baca sholawat. Sallu ala nabi. Itu bahasa apa? Takbir. Itu bahasa apa? Loh kok bilang kagak bisa? Oh dipikir ngomong Arab maksudnya. Emang ngomong Arab gak bisa Bu? Lah ibu kalau mau ngomong Arab bisa. Ibu naik mobil angkutan umum, mau berangkat ngaji, Zainab sampingnya Aminah. Iya kata Zainab, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Padahal lagi ngapalin ayat. Orang yang sampingnya oon juga bisa ngomong Arab ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang sampingnya ini lagi cerita jin. Nah, emang itu bahasa apa? Ini enggak penghinaan saudara. Ibu, bapak, saudara, kalau kita iman kepada Allah, cinta sama Rasulullah, tidak perlu belajar ngomong bahasa Arab. Begitu mati langsung nanti bisa bahasa Arab. Begitu ditanya sama malaikat mungkar nakir, nanya malaikat mungkar nakir langsung man robbuka. Begitu. Enggak sopo pangeranmu. Enggak ada itu. Itu nalkin bahasa begitu saya dulu ingat. Kiai saya nalkin. He fulan sak menikok sampean sampun nular dinyo mangke malaikat mungkar nakir rawuh man robuka sopo pangeranmu, jawab kelawan ati tenang, Allahu Robbi, Gusti Allah pangeranku. Saya pikir emang begitu, ternyata saya buka enggak, malaikat mungkar nakir enggak belajar bahasa Pekalongan kok. Jadi nanti begitu kita mati langsung ngomongnya bahasa Arab. Betul. Dari mana kita tahu Bu? Karena kita waktu lahir juga bahasa Arab. Kita waktu lahir udah ngomong bahasa Arab. Kan begitu roh dimasukkan, Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah kau mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya jawab qalu syahidna. Mengakui, ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Berarti ngomong bahasa Arab. Begitu kita nanti mati saudara, ngomongnya bahasa Arab. Waktu kita lahir dari perut ibu kita saudara, waktu dari perut ibu kita lahir, begitu lahir kita ngomong bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab semua kok. Nggak nyadar ya? Apa lupa? Begitu kita lahir, waktu di perut kan tenang Bu. Tenang, nggak mikirin krismon, nggak mikirin partai, nggak mikirin harga naik, nggak mikirin BBM naik, tenang itu di hati, tenang di perut ibu. Begitu lahir panas, bingung, lahir langsung nanya pakai bahasa Arab. Aina, 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 aina. Cuma kupingnya orang tua kita udah kebanyakan dosa. Jadi dengernya hoa. Itu kuping udah kebanyakan dosa.
Padahal aina, dari mana, di mana, mau kemana, dari mana, kemana, di mana, dari mana, nanya terus bingung. Aina. Rasulullah mengajarkan adzan ini tuh. Dikasih jawaban, Allahu Akbar. Dari mana? Allah Maha Besar. Oh, dari Allah. Mau kemana? Allahu Akbar. Oh, di buminya Allah. Mau kemana? Oh, ke buminya Allah. Di mana? Di buminya Allah. Makanya ibu, bapak, saudara, buktikan. Kalau bayi lahir, begitu brocot nangis, kenceng, begitu diadzanin, pasti suaranya lepas. Aina. Allahu Akbar. Aina. Udah ada jawaban. Ya bener. Bapak-bapak kalau ngadanin anak nggak diperhatiin ya? Nggak perhatiin, Pak. Kalau saya perhatiin, Pak, betul serius. Saya waktu istri saya lahirin anak yang pertama, karena saya belum punya anak, Bu. Jujur. Lah emang yang punya anak istri saya. Lah iya, emang saya mau punya anak. Dari mana dalilnya? Saya cuma nitip saham. Saya, ibu bapak, ini cerita nyata loh, Bu. Saya kan cinta banget sama istri saya. Begitu dia mau ngelahirin, saya nggak kuat. Sakit, Allah. Saya nggak tega. Kata dokter, udah lebih baik ditinggal aja. Iya, akhirnya saya sholat hajat, saya angkat tangan. Ya Allah, kasihanilah istri saya yang akan melahirkan. Ya Allah, aku rela, aku ridho. Sakitnya istriku yang melahirkan dibagi dua. Untukku separuh dan istriku separuh. Betul saya doa begitu. Betul Ustadz Kiai Habib. Allah kabul itu. Istri saya di dalam itu kepengen kencing, saya kepengen kencing. Bener, ini serius. Bolak balik anak, rupanya Allah parok tuh. Ibu bapak, begitu saya duduk di bangku panjang di rumah sakit, saya perutnya sakit nggak kuat, akhirnya saya pingsan. Ternyata percis itu istri saya lahir brocot anaknya. Ya Allah, saya mikir begitu sakitnya orang lahirin. Ya Allah, hati-hati. Makanya ama ibu hati-hati. Makanya Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, harus kepada siapa aku berbuat baik? Rasulullah jawab, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Summa abuka, baru bapakmu. Ibu, baru bapak. Jadi ibu, berarti ibunya berapa? Iya. Jadi nanti pulang ngomong sama ibunya. Iya. Ini kata Rasulullah, Bu. Jadi kata Rasulullah, ibu. Ibunya berapa? 3. Jadi suaminya. Ini tafsir liberal namanya. Jangan didengerin, ini tafsir liberal itu. Maksudnya berbuat kepada ibu harus dikedepankan. Wah, sejak itu saya memang bilang nggak mau lagi. Saya nggak mau doa minta dibagi dua. Wah, pingsan. Wah, ternyata sakitnya masya Allah. Saya sejak itu sama ibu saya lebih sayang, lebih cinta, saudara. Karena taruhannya nyawa melahirkan itu. Betul, Bu? Tapi heran saya sama ibu-ibu. Begitu lahiran anak, aduh sakit banget. Pokoknya sakit deh ngelahirin. Tapi begitu selesai masa hamil lagi. Padahal ngomong pokoknya sakit, naudzubillah, nggak lagi deh. Sakit banget udah, nggak kuat. Loh kok hamil lagi? Itu yang saya bingung, Bu. Lah itulah hebat rahmat Allah. Lupa itu rahmat Allah bagi ibu-ibu. Kalau nggak lupa, Pak, nggak mau. Baru disenggol, nggak Pak, nggak. Sakitnya Pak, nggak ketulungan. Begitu baru mau disenggol, enggak Beb, sakitnya nggak kuat. Tapi Allah kasih itu nikmat untuk perempuan, lupanya lebih banyak. Begitu suaminya meluk dikit udah lupa ngelahirin, jadi anak lagi. Alhamdulillah. Tuh makanya bersyukur kalau masih punya lupa. Alhamdulillah. Nah, Bu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, yuk
kita kuatkan keluarga kita untuk duduk di majelis ilmu. Kita tangkis kesesatan, kedzaliman, kita bela hak. Jadi sekali lagi, ada kiai sama kiai ribut nggak Bu? Nggak ada. Ada Habib sama Habib ribut nggak Bu? Nggak ada. Ada Ustadz sama kiai ribut apa enggak Pak? Nggak ada. Banser ada nggak ribut sama FPI? Nggak ada. Ansor sama FPI berantem ada nggak? Nggak ada. Kalau hak sama hak pasti nggak akan ribut, betul. Jadi kesimpulannya, kenapa ribut, kenapa berantem, kenapa perang? Yang satu hak, yang satu batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang hak. Amin. Orang yang istiqamah. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sedang punya problem masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang sedang dililit utang mudah-mudahan Allah akan lunasi. Mudah-mudahan kita dikuatkan akidah ahlus sunnahnya. Dari hidup sampai meninggalnya tetap dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah, maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus. Waktu juga yang membatasi kita. Oleh karenanya, apabila ada kata-kata saya yang saya sampaikan salah, itu semata-mata karena kekurangan dan kebodohan saya. Saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf, dan saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kalau ada kata-kata yang saya sampaikan yang benar, itu semata-mata datang dari Allah. Bukan karena saya alim, saya pintar, tidak. Itu semata-mata dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Oleh karenanya, kalau ada kata-kata yang saya sampaikan yang benar, yang datang dari Allah, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa marah, tolong jangan tersinggung dan marah sama saya. Karena saya cuma nyampaikan yang datang dari Allah. Kalau mau marah, silahkan marah sama Allah. Insya Allah dipecat jadi manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Pak Kiai untuk sekalian memimpin doa penutup. Hadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa kullitan salihah wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wa khusussa kullu man hadara fi hadzal majlisil mubarakah usulihim wa furihim ghafarallahu dzunubahum wa ridallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haibatil Fatihah wa biman unzilat ilaihi suratul Fatihah habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minadh dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadh dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiqi ilal sa'ah wa minal usri ilal yusr wa minal itbari ilal iqbal wa minas saqami ilal sihhah wa minas suhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal hidlani ilal taufiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adl. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa 'alal amali bitaufiq wa 'ala jami'i dzalika bilutfikal mufdi ila ridhaka ya Allah. Al-munhi ila jannatik al-mashu bidzalika bin nazari ila wajhikal karim ya Allah ya Allah ya Allah
Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Khosa, ya Khosa, ya Khosa. Ya Akramal Akramin, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Azam. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Tubna ilaika ya Allah. Tubna ilaika ya Allah. Taubatan nasuha. Amin. Taubatan nasuha zahiran wa batinan wa ala kulli hal. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladzi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man qala ud'uni astajib lakum. Allahumma ya man qala ujibu da'wat idza da'an. Allahumma ya man qala innaka la tuhliful mi'ad istajib du'ana ya Allah wa la taqta' raja'ana ya Allah. Allahumma ij'al في آخر كلامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا وناصرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.